Dari kelas Kesehatan Fisiologi Lingkungan Tanah B. Nama saya Diana Nadir, DP 19102337 dari kelas Fiskum Tanah B. Nama saya Fika Yunita, PP 1910-23001 dari kelompok 7 kelas Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah B. Perkenalkan, nama saya Rahmanillahi, BP 1910-23-2028 kelas Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah B, kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian klorofil, letak klorofil, peranan klorofil, serta sifat fisika dan sifat kimia dari klorofil. Yang pertama adalah pengertian klorofil. Klorofil adalah sebuah pigmen atau senyawa kimia yang dapat menyerap dan juga mengembalikan panjang dari gelombang cahaya. Letak dari klorofil terletak di dalam sel-sel yang terdapat di dalam membran telakoid yang biasa kita sebut dengan kloroplast. Peranan dari klorofil yang pertama adalah membantu proses penyerapan cahaya matahari ke dalam tubuh tumbuhan pada saat proses fotosintesis sedang berlangsung. Kemudian, klorofil juga berperan pada saat penyerapan warna-warna cahaya matahari selain warna hijau, serta klorofil juga berperan pada saat pembentukan gula. Dan juga klorofil ini juga berperan pada saat reaksi terang berlangsung. Kemudian sifat fisika dan sifat kimia klorofil. Yang pertama adalah sifat fisika dari klorofil. Sifat fisika dari klorofil adalah menerima dan memantulkan dalam gelombang panjang kelainan. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer, terutama sinar berwarna merah dan juga berwarna biru. Kemudian sifat kimia dari klorofil. Sifat kimia dari klorofil yang pertama adalah tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih polar, seperti etanol dan juga kloroform. Kemudian yang kedua, sifat kimia dari klorofil adalah inti Mg akan tergeser oleh dua atom H bila suasana asam, sehingga membentuk suatu persenyawaan yang disebut dengan fiofitin berwarna coklat. Kemudian yang ketiga, sifat kimia dari klorofil adalah mempunyai ketidakstabilan yang ekstrim, seperti sensitif terhadap panas, oksigen, dan degradasi kimia yang meliputi reaksi fiofitinasi, reaksi pembentukan klorofilit, dan reaksi oksidasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian klorofil, letak klorofil, kemudian peranan klorofil, serta sifat fisika dan juga sifat kimia dari klorofil. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pigmen warna, pembagian dan fungsinya. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama ada klorofil, karotenoid, dan antosianin. Yang pertama saya akan menjelaskan klorofil. Klorofil dibagi menjadi 2, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A mampu menyerap spektrum cahaya merah, ungu, dan biru dalam proses fotosintesis. Sedangkan klorofil B mampu menyerap cahaya jingga dan biru, serta memantulkan cahaya hijau dan kuning dalam proses fotosintesis. Klorofil ini akan menyerap energi dari matahari untuk memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Klorofil berfungsi sebagai metabolisme seperti pertumbuhan dan respirasi atau pernapasan pada tumbuhan. Yang kedua ada antosianin. Antosianin merupakan pigmen yang dapat memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah, dan oranye pada bagian tanaman seperti buah, sayuran, bunga, daun, akar, umbi, legum, atau sereal. Antosianin ditemukan di vakuola dalam sel tanaman. Antosianin berfungsi untuk melawan proses oksidasi dalam tubuh, melindungi dari kerusakan DNA pada tubuh, meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh dengan cara memproduksi sitokinin dengan jumlah yang besar. Yang ketiga ada karotenoid. Karotenoid dibagi menjadi karoten dan xanthofil. Karoten adalah pigmen yang menyebabkan warna orange, sedangkan xanthofil adalah pigmen yang menyebabkan warna kuning. Karotenoid mampu melindungi tumbuhan terhadap solarisasi dengan cara menyerap kelebihan energi cahaya dan kemudian dilepas sebagai bahan. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis klorofil dan faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Jadi klorofil yang pertama, klorofil A, biasanya menghasilkan warna hijau biru. Yang kedua, klorofil B, biasanya menghasilkan warna hijau kekuningan. Yang ketiga, klorofil C, biasanya menghasilkan warna hijau coklat.
Yang terakhir, klorofil B biasanya menghasilkan warna hijau merah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang pertama, faktor pembawaan. Jika tidak ada gen yang mendukung pembentukan klorofil pada daun, maka daun akan albino. Yang kedua, cahaya. Cahaya sangat dibutuhkan untuk pembentukan klorofil. Yang ketiga, oksigen. Kecapan yang diperlukan diperlakukan di tempat gelap, maka tidak akan terbentuk klorofil jika tidak terdapat oksigen. Yang keempat, temperatur. Pada suhu 30–180 derajat merupakan kondisi temperatur yang baik untuk pembentukan klorofil. Yang kelima, air. Pada musim kemarau, banyak klorofil yang mengalami degradasi sehingga air sangat dibutuhkan. Yang keenam, karbohidrat. Karbohidrat dalam bentuk gula digunakan untuk proses pembentukan klorofil pada daun-daun yang sedang tumbuh. Yang terakhir, garam mineral dan unsur mineral. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif serta penjelasan singkat tentang spektrofotometri. Secara kualitatif, macam pigmen daun dapat dideteksi dengan metode kromatografi. Teknik sederhana dapat dilakukan dengan kromatografi kertas atau KKT dengan menggunakan kertas Wetman. Kromatografi yang lebih maju dengan kromatografi lapis tipis atau KLT, yaitu dengan silika gel pada pelat aluminium atau plastik. Untuk zat yang mudah menguap dilakukan dengan teknik kromatografi gas. Untuk secara kuantitatif, penentuan kadar klorofil dalam jaringan tanaman dilakukan dengan cara mengekstrak pigmen klorofil dengan aseton atau metanol, kemudian hasil ekstrak yang telah diamati disentrifugasi lalu diabsorbasi menggunakan spektrofotometer. Dan pengukuran menggunakan spektrometer ini, metode yang digunakan sering disebut dengan spektrofotometri. Spektrometrometri adalah suatu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif berdasarkan interaksi materi dengan cahaya. Cahaya yang diserap oleh materi ini akan terukur sebagai transmitan atau absorban. Dalam analisis secara spektrometri dapat 3 daerah dengan panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan, yaitu daerah UV, daerah visible, dan daerah inframerah.